Halo semua, perkenalkan nama saya si Talau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Film ini berjudul Piggy tahun 2022, masih segar. Seorang remaja yang kelebihan berat badan diintimidasi oleh sekelompok gadis keren di tepi kolam renang saat berlibur di desanya. Perjalanan pulang yang panjang akan mengubah sisa hidupnya. Gak asik spoiler di awal, langsung saja OTW film. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Film dimulai dengan wanita maaf seribu maaf gemuk, bernama Sarah. Dia senang melihat teman-temannya di luar, ada Chloe, Pedro, Reci, Maka. Chloe dan Maka pergi ke tempat Sarah untuk mengambil daging yang sudah dia pesan. Di tempat pemandian yang ramai, seorang pelayan sedang memberi minum kepada orang yang dia kenal, tapi di mana ya? Sarah melihat postingan Maka, dengan mengejek Sarah, dengan hashtag itu baca aja ya. Sarah kesal karena dia tidak sengaja like postingan itu. Sarah lagi-lagi melihat bumerang teman, yang happy sekali di tempat pemandian. Tidak mau kalah juga Sarah pergi juga ke tempat pemandian. Setelah sampai, Sarah melihat pemandiannya udah sepi. Sarah berganti baju. Sarah kaget karena ada orang yang keluar dari air. Lalu Chloe dan teman-teman datang setelah ganti baju. Reki mengejek Sarah, karena dia berenang sama pacarnya, karena ada cowok dalam air. Karena dihina terus, Sarah menyelam agar tidak mendengar suara mereka. Setelah muncul lagi Sarah melihat cowok itu udah pergi. Reki bilang cowok lu udah pergi tuh. Ketika Sarah menyelam lagi, pas muncul, Reki dengan sengaja menjaring kepala Sarah dengan jaring sampah. Itu membuat Sarah kesusahan untuk bernafas. Beruntung Sarah masih bisa lepas dan menyelam lagi. Kita bisa melihat semua dengan orang yang sudah terikat dalam air. Sarah tidak menyadari hal itu. Setelah muncul, Reki dan kawan-kawan mengambil baju ganti Sarah. Sarah pun berusaha untuk naik, tapi apalah kadaya Reki udah jauh. Admin juga merasa kasihan melihat Sarah, berlari dengan setengah telanjang ditambah lagi diganggu oleh orang di jalan. Lalu Sarah melewati mobil Vans putih. Tiba-tiba kita melihat Reki sedang merangkak, lalu Reki dimasukkan ke dalam mobil. Mobil Vans berhenti di depan Sarah. Ternyata yang punya mobil adalah cowok yang berenang sama Sarah tadi. Kita panggil saja si Talau. Talau menjatuhkan handuk untuk Sarah. Sarah kaget melihat Chloe ada di belakang mobil dengan minta tolong. Saking takutnya Sarah sampai pipis berdiri. Sampai di rumah Sarah langsung mandi lagi. Lalu si ibu melihat kulit Sarah udah mau terbakar. Bukannya belajar malah pergi mandi. Cepat ganti baju dan jaga toko. Di kamar Sarah makan roti untuk penenang dirinya. Sarah membuka laptop. Dia sangat sedih melihat posting Maka, yang sudah banyak dikomen orang, tentang dirinya. Intinya kayak bully gitu. Sarah mempunyai badan gemuk. Ditambah lagi dia berjualan daging bagong. Ya makin parahlah hinaannya. Si ayah menyuruh Sarah buat beli bola lampu. Setelah dapat, Sarah memutus kalung yang pernah diberi sama Chloe kepadanya. Tiba-tiba diambil oleh orang. Setelah bayar, ada orang yang beli tepung, sekaligus beli roti yang gak jadi Sarah beli. Si ibu mengajak Sarah ke tempat pemandian dulu, karena ada hal penting yang harus kamu tahu. Setelah sampai si ibu marah sama petugas. Udah berapa lama orang itu? Karena Sarah mandi dengan orang almarhum. Setelah ditanya petugas, Sarah bilang dia tidak mandi di sini, dia mandi di sungai, karena Maka dan kawan-kawan menghina dia. Mendengar itu si ibu kurang percaya melihat gerak-gerik anaknya dan langsung pulang. Di sisi lain, Talau sedang mengikat ibu-ibu, dan tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas Talau mengorok leher ibu itu. Lagi makan malam, Ibu Elena datang, dengan menanyai anaknya kepada Sarah karena mereka berteman. Dengan tegas ibunya bilang kalau anak kamu itu telah menghina anak saya, membuat cekcok emak-emak pun terjadi.
Y tú tienes el santo coño de venir aquí a mi... Voy yo sola. ¡Sin vergüenza! Di kamar Sarah melihat roti yang biasa dia makan di jendela, entah siapa yang ngasih, Sarah langsung melahapnya, merasa bersalah juga Sarah coba ambil HP ayah, dengan modus menawarkan minum botol. Sarah pun pergi ke tempat melihat Claude terakhir tadi, sama dengan hal itu, polisi patroli sedang mencari lembu lepas, kembali ke Sarah, dia masuk ke dalam hutan sambil mengikuti jejak darah kering, karena Sarah mencari HP-nya yang dibawa kabur sama Claude dan melihat tasnya, dan tiba-tiba, di sisi ibu-ibu sedang mencari anaknya dengan telepon HP anaknya, setelah dihubungi berkali-kali, akhir HP anak bisa dilacak juga dan masuk ke dalam hutan, kembali sama Sarah, terlihat Talau tidak menyakiti Sarah sama sekali malah mau nyosor tapi gagal karena teriakan dari ibu-ibu yang memanggil nama anaknya. Talau pergi mengalihkan perhatian, Sarah berhasil kabur setelah ibu-ibu pergi ke sumber yang bergerak. Joder, llama. Claudia, Claudia. ¿Se mueve? No. ¿Y si no son ellas? Sampai di rumah Sarah cepat-cepat ganti baju dengan meletakkan HP si ayah di lantai dan bersembunyi, si ibu marah-marah karena HP si ayah di lantai, Sarah ketahuan si ibu, beruntung si ibu mengira Sarah mengemil roti aja, membuat si ibu menyuruh Sarah untuk tahan karena mau diet. Dalam kamar Sarah tidur sambil memuaskan dirinya sendiri, sambil membayangkan dia sama Talau tadi yang hampir itulah pokoknya, kalau tidak percaya, pakailah handsetnya cepat admin tunggu nih. Sarah diajak bicara sama Pedro apa yang terjadi sama Claude, karena Claude hilang secara misterius. Sarah bilang kalau Claude dan teman menghina dia ditambah lagi hampir menenggelamkan dia. Pedro tanya kenapa kamu bohong soal ini, karena Sarah takut ada polisi dan ibunya. Setelah dibujuk sama Pedro, mau juga cerita, kembali ke ibu Sarah, dia kaget melihat handuk yang dicuci ada noda merah, kembali ke Sarah, udah mau cerita, datang ibu Claude dengan menuduh Sarah yang telah mencelakai Claude dan tiba-tiba ibu Sarah datang, tidak terima si anak difitnah jambak rambut emak-emak terjadi. Akibat hal itu, ibu Sarah dan ibu Claude dibawa di kantor polisi, untuk minta keterangan. Ibu Claude bilang kalau Sarah itu berbohong, sebenarnya dia mandi di pemandian bukan di sungai. Hal itu polisi menanya langsung sama Sarah. Sarah menjawab, kalau Claude dan kawan telah menghina dia habis-habisan, menenggelamkannya dan melarikan baju ganti Sarah, membuat Sarah pulang dengan setegah telanjang, lalu Sarah pun menangis, ibu Sarah karena menindas Sarah terus, karena Sarah masih di bawah umur si ibu langsung membawa Sarah pulang. Lo he visto. En presencia de un abogado. ¡Malditas pelis! ¿Eh? Calla. Vámonos, ya está. Si Talau dengan seenak jidat masuk kamar Sarah sambil mencium CD Sarah, dan tiba-tiba, ya ayah Sarah dipukul oleh Talau hingga pingsan. Setelah sampai rumah si ibu bertanya ini darah siapa di handuk, ibu bilang ini bukan handuk kamu kan, ini handuk Claude. Si ibu bertanya apa yang terjadi sebenarnya, niat hati yang baik si ibu hanya membatu, tapi Sarah mengira ibunya sama aja kayak orang-orang yang selalu menindasnya, sehingga kata-kata tidak pantas keluar dari mulut Sarah, membuat si ibu hampir tempeleng Sarah, dan tiba-tiba, ya Talau datang dengan wajah yang jelas, langsung tempeleng ibu Sarah. Talau langsung membawa Sarah ke mobil. Di sini kita bisa melihat betapa kejamnya Talau, dengan sengaja memundurkan mobil, agar orang yang mentertawakannya itu lewat. Beruntung orang itu melompat dari pagar. Di mobil Sarah diberi roti yang biasa dia makan. Sarah mengira ini orang tahu dari mana saya suka ini, dan tiba-tiba, ya Talau tidak sengaja menabrak lembu di jalan. Ini lembu ngapain berdiri di jalan? Talau membawa Sarah ke pabrik tua dengan digendong. Admin salut sama Talau, kita mengira semua pasti berat kan, tapi Talau dengan gagah mengendong Sarah. Setelah sadar, Sarah berjalan melihat pabrik. Dengan kaget Sarah melihat Claude dan Maka, yang terikat tangan di atas dengan mulut disumpal. Di sini admin salut sama Sarah, walaupun dia sering diejek oleh mereka berdua,
Sarah dengan lapang dada, berusaha untuk melepaskan mereka, tapi Talau udah mau kesini membuat Sarah bersembunyi dari Talau. Melihat posisi Claw berubah membuat Talau mencari Sarah, percuma Sarah sembunyi dari Talau, Sarah pun berteriak karena melihat Reki, dengan kaki yang terpisah, hal itu membuat Talau menangkap Sarah lagi, bisa dilihat Talau tidak ada niat menyakiti Sarah, Talau menenangkan Sarah agar tenang dan tidak panik. Talau memanaskan Sarah agar dia membalas perbuatan mereka kepada Sarah dengan memberi pisau, di sini admin salut lagi sama Sarah, karena dia melawan Talau, membuat Sarah kena tempeleng. Claw berhasil menendang Talau dan Sarah berhasil menusuk Talau, namanya cowok tenaga tentu kuat, Sarah ditempeleng dengan shotgun tanpa sengaja pelatuknya kepencet. Ya ada darah yang menetes dari atas, itu darah Claw, karena pelatuk yang tidak sengaja tadi membuat telapak tangan Claw hilang satu, Sarah berusaha melawan lagi dengan bergantung di pangkuan Talau, Sarah langsung menggigit urat leher Talau, membuat Talau kehabisan darah dan almarhum. Lalu Sarah mengambil senjata dan menembak ke arah Maka dan Claw, setelah selesai Sarah pun pergi dari pabrik tua. Di sini admin tambah kagum melihat Sarah. Dua tembak itu hanya melepaskan ikatan mereka berdua. Di akhir film Sarah berjalan ke arah jalan, dan Pedro datang entah udah disiapkan produser atau apalah itu, tamat. Baru kali ini admin sedih melihat penjahat di film-film lewat, sebenarnya Talau ini baik, cuma tujuannya salah aja, hikmah di balik film ini. Janganlah kita menindas orang karena fisik yang berbeda dengan kita, itu sama aja kita menindas Sang Pencipta, karena setiap orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, karena kita tidak tahu dengan siapa kita minta tolong suatu hari nanti, belum tentu mau orang selalu dekat sama kita membantu. Contoh Sarah walaupun dia dihina dan caci maki, dia tetap berhati baik dengan membantu temannya. Kalau film Erancak Banakoa, saya si Talau pamit dan mengundurkan diri, untuk mencari film selanjutnya. Jangan lupa subrek, share, like dan komen, salam perpisahan untuk kalian semua, makasih yang udah betah nonton, semoga tidurnya lebih nyenyak, pulang lai karena pintu bioskop lah tutuik, lalu ke rumah lai.